Bung Herudin, di wacana PPN 12% ini sudah banyak dikecam masyarakat. Dan konon kabarnya si Pak Presiden Prabowo ini sudah bilang juga di luar negeri, waktu pertemuan di luar negeri itu, bahwa banyak anak-anak kita kelaparan gitu. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain lucu ya. Ini ada dari CNN. Nah, ini ada Ditjen Pajak akhirnya bersuara soal wacana teks amnesti jilid 3. Baru dikeluarin kemarin ini. Teks amnesti. Jadi orang kaya itu dapat pengampunan pajak. Lu nggak boleh, nggak usah bayar pajak deh gitu loh. Nah, tapi di sisi lain rakyat kecil kena PPN 12%. Kan gimana Bung Hedin, dia nggak masuk nalar ini gimana? Iya, inilah yang terjadi. Saya bilang bahwa ketika kita menggunakan sistem kapitalisme yang memang tulang punggung pendapatan utama negara adalah pajak, itu yang terjadi. Ya, kan kita tahu 82% APBN itu bertumpu pada pajak. Ya, sedangkan pendapatan non pajak itu harus hanya kurang lebih 18%. Ya, Betul. luar biasa. Jadi apa namanya, kekayaan sumber daya alam negeri ini yang luar biasa itu nggak ada gunanya. Ya kenapa? Diserahkan kepada asing dan asing. Ya, padahal dalam sistem Islam jelas kekayaan alam sumber daya harus dikelola oleh negara sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Betul. Tapi kan terjadi tidak ya, para oligarki yang mendapat proyek tambang itu kayanya luar biasa. Ya, sedangkan tadi masyarakat kecil itu dipajaknya terus menerus. Sebentar. Sri Mulyani itu sudah ngancam. Baik, Bu Sri Mulyani itu sudah mengancam ya kalau tidak bayar pajak berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia. Ini banyak dikomentarin sama netizen juga ya. Memang kalau soal pajak ini kita jadi saling berdebat ya, saling ini. Nah, Sri Mulyani yang tidak bayar pajak berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia. Nah, memang netizen itu penasaran ya. Sri Mulyani ini bayar pajak gak sih ya sebenarnya? Waktu kemarin dulu kalau nggak salah dibongkar sama netizen tuh mogeknya Sri Mulyani itu harganya puluhan juta itu. Coba bayangin, apakah Sri Mulyani itu bisa dibongkar harta-hartanya? Ini sebenarnya dia Sri Mulyani ini sales pajak atau gimana ya Bung Herdin ya? Ya tadi ya, bahwa negara yang menggunakan sistem kapitalisme memang tadi mengandalkan pajak itu sebagai pendapatan utamanya. Ya, padahal kan negeri ini negeri yang luar biasa kekayaan sumber daya alamnya. Nah tadi kalau kita tetap dengan sistem yang sama, yakni sistem kapitalisme demokrasi sekuler hari ini, ya kita akan terus-menerus seperti ini, akan terus-menerus dibebankan pajak yang beraneka macam. Ya, bukan hanya PPN, pajak bumi dan bangunan yang semakin meningkat, dan pajak-pajak lainnya akan semakin dipajakin. Ya, tadi sedangkan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat itu diserahkan ke pengelolaannya kepada swasta, baik swasta dalam negeri, asing maupun asing. Kan kita tahu orang terkaya di negeri, jajaran orang-orang terkaya di negeri ini semuanya siapa? Banyak yang merupakan pengusaha tambang. Yang seharusnya tambang itu dikelola oleh negara. Ya. Kalau dalam Islam jelas ya, sumber pendapatan negara itu banyak, terutama dari sumber daya alam yang itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Makanya tadi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kita dari emas ya, kemudian minyak bumi, nikel, batu bara, ya, kemudian lain sebagainya, itu sebenarnya sudah bisa menutupi APBN, bahkan surplus. Ya, APBN kita akan cuma dipatok 3.500 triliun. Itu dari pendapatan-pendapatan tersebut itu bisa sampai 4.000 sampai 7.000 triliun. Nah, itu baru beberapa sumber daya alam. Karena Indonesia kan luar biasa kayanya, sumber daya alam bukan cuma 1-2, tapi banyak sekali. Ya, karena tadi sistem hari inilah yang kemudian tidak menjadikan tambang-tambang tersebut tidak dikelola oleh negara, tapi dikelola oleh swasta. Oke.
Baik guys, memang karena rakyat kecil dihantam PPN, orang kaya dapat pengampunan pajak ya. Itu cuma terjadi di era demokrasi dan di negara yang katanya gemah ripah Lojinawi ya. Yang kita lempar lempar kayu dan batu langsung jadi tanaman. Itu seolah-olah kok jadi seperti mimpi gitu ya. Kita ini hidup di negeri kaya atau di negeri yang sangat miskin. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang Lembur dan Bung Herudin. Nah, nanti kita coba lanjutkan lagi karena banyak gangguan-gangguan sekitar gitu. Baik guys, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.